Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel H2YM. Teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan maka kami ada sampai saat ini. Nah teman-teman, coba lihat dengan topik bab 2 vektor ini adalah materi fisika kelas 10 semester ganjil, yaitu ya tentang vektor. Nah, di sini video kali ini saya hanya fokuskan mengenai contoh soal penguraian vektor, teman-teman. Mengenai materi atau konsep dari penguraian vektor itu, teman-teman bisa nonton pada channel kami, yaitu channel H2YM. Namun pada video kali ini hanya contoh soal saja ya, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari yuk kita lihat soalnya. Nah, teman-teman lihat nih. Perhatikan gambar vektor F1 dan F2 berikut. Di mana vektor F1 memiliki sudut 30 derajat, vektor F2 memiliki sudut 60 derajat. Teman-teman lihat nih, vektor F1 berada pada tengah-tengah kan, tengah-tengah kedua sumbu ini kan, berarti dia memiliki dua komponen. Di mana F1 memiliki komponen pada sumbu X, ya kita garis jatuh pada sumbu X kan, berarti F1X. F1Y juga kayak gitu kan, kita garis ke kiri jatuh pada sumbu Y kan, berarti F1Y. Gitu pula terjadi pada kasus yang kedua, F2 kalau kita garis ke atas jatuh pada sumbu X, berarti F2X. F2 garis ke kanan jatuh pada sumbu Y, berarti F2Y. Nah teman-teman lihat, jika vektor F1 sama dengan vektor F2 sama dengan 40 Newton, artinya vektor F1 itu memiliki nilainya adalah 40 Newton, vektor F2 memiliki nilainya adalah 40 Newton. Tentukan A, B, C. Wow, ada 3 hal yang harus kita kerjakan ya. Yang pertama, besar komponen gaya total searah sumbu Y. Berarti kita kerjakan hanya pada sumbu Y. Nah, kayak gitu ya, X-nya tidak dikerjakan. Namun berbeda pada kasus B. Besar komponen gaya total searah sumbu X. Berarti kita harus kerjakan yang pada sumbu X. Yang C, nilai resultan kedua vektor tersebut. Berarti nilai resultan kedua vektor ini berapakah nilainya? Nah, pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya teman-teman ya. Vektor F1 sama dengan 40 Newton, vektor F2 sama dengan 40 Newton. Kegunaannya diketahui agar mempermudah kita. Kayak gitu ya. Di mana sudutnya 60 derajat, di mana ada sudutnya 30 derajat. Kita tulis ditanya teman-teman. Karena ditanya jumlah total pada sumbu Y, makanya sigma Fy B sigma Fx. Karena ditanya adalah besar komponen gaya total searah sumbu X, berarti penjumlah antara semua yang ada pada sumbu X. Inilah resultan kedua vektor ini. Nah, kita kerjakan dulu bagiannya A sigma Fy, berarti kita kerjakan kan pada sumbu Y saja kan, berarti kita kerjakan F1Y dulu teman-teman ya. F1Y sama dengan F1 sin 30 derajat. Kenapa sini positif? Karena jatuh pada sumbu Y positif. Kenapa kita gunakan sin? Karena teman-teman lihat nih, pada sumbu Y ada kena sudut tidak? Tidak kan? Berarti dia gunakan sin. Ingat. Nah, F1 nilainya 40 Newton kali sin 30 derajat, 40 kali setengah sin 30 adalah setengah, 20 Newton. 40 kali 1 bagi 2 adalah 20. Kayak gitu ya. F1Y sudah selesai. Sekarang kita cari F2Y teman-teman ya. F2Y. Teman-teman lihat. F2Y sama dengan min F2. Kenapa kita gunakan min? Teman-teman lihat nih. F2 jatuh pada sumbu Y. Y-nya positif atau negatif? Y negatif kan? Di bawah Y negatif, di atas Y positif. Makanya F2-nya menjadi negatif. Kali sin 60. Kenapa kalikan sin? Karena F2Y tidak dikenai sudut, makanya dia gunakan sin 60 derajat. Jadi min 40 Newton kali sin 60 derajat. Min 40 Newton kali setengah akar 3. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. 40 kali 1 bagi 2 adalah hasilnya adalah min 20 akar 3 Newton. Min 20 kali teman-teman akar 3 kali kita ubah menjadi 1,7 Newton. Jadi 20 kali 1,7 hasilnya adalah min 34 Newton. Maka
Sigma FY sama dengan F1Y tambah F2Y. Namanya sigma, artinya penjumlahan ya teman-teman. Kita jumlahkan nilai-nilainya semua. Dimana F1Y nilainya adalah 20 Newton, F2Y adalah 34. Ingat ada min. Min kali positif hasilnya adalah min. Nah, makanya 20 kurangi 34 Newton sama dengan min 14 Newton. Nah, berarti untuk kasusnya FY atau besar komponen gaya total secara sumbu Y sampai di sini teman-teman. Inilah jawabannya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang bagian B-nya teman-teman. Nah, bagian B sama dengan teman-teman lihat kita kerjakan F1X dulu. F1X sama dengan F1 cos 30 derajat. Teman-teman lihat nih, kenapa kita gunakan cos pada F1X? Karena F1X dikenai sudut. Nah, teman-teman lihat kan? Makanya dikenai sudut berarti cos 30 derajat. Jadi F1 sama dengan 40 Newton kali cos 30 derajat. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Jadi 40 kali 1 bagi 2 adalah 20 akar 3 Newton. Akar 3 adalah 1,7. 20 kali 1,7 hasilnya adalah 34. F1X kan sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke F2X teman-teman. F2X sama dengan min F2. Kenapa kita gunakan min F2? Teman-teman lihat nih, F2X jatuh pada sumbu apa? Sumbu X negatif kan, makanya jadi min F2 cos 60 derajat. Kenapa kita gunakan cos? Karena yang kena sudut adalah sumbu X, berarti cos 60 derajat. Min 40 Newton kali cos 60 derajat. Min 40 kali cos 60 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya adalah min 20 Newton. Maka sigma Fx sama dengan F1X tambah F2X. Kita jumlahkan ya X-X-nya. Kayak gitu ya teman-teman. F1 adalah 34 Newton, F2X adalah 20. Di depannya ada min. Jadi min kali positif hasilnya adalah min 34 Newton kurang 20 Newton sama dengan 14 Newton. Nah teman-teman, kasus untuk Fx atau bagian besar komponen gaya total secara sumbu X sudah sampai di sini. Inilah jawabannya teman-teman ya, sebesar 14 Newton. Nah sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu nilai resultan kedua vektor tersebut adalah. Nah teman-teman lihat, kalau ditanya resultan berarti rumusnya kayak gini teman-teman ya. Vektor resultan sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Sigma Fx teman-teman lihat nih, Fx nilainya kan 14 Newton, berarti buka kurung 14 Newton tutup kurung dikuadratkan tambah buka kurung min 14 Newton dikuadratkan teman-teman. Nah kayak gini kan. Nah lanjut, 14 dikuadratkan adalah 196 Newton dikuadratkan adalah Newton kuadrat, ditambah min dikuadratkan hasilnya adalah positif. 14 dikuadratkan hasilnya adalah 196 Newton dikuadratkan adalah Newton kuadrat. Tinggal kita jumlahkan teman-teman ya. 196 tambah 196 hasilnya adalah 392 Newton. Kita bisa sederhanakan kayak gini teman-teman ya. 196 kali 2 itu sama dengan 392 ya. Teman-teman bisa cakar sendiri di buku teman-teman ya. Kali Newton kuadrat. Akar dari 196 adalah 14 akar 2 Newton kuadrat. Kita coret kuadrat, dicoret dengan akar, maka hasilnya adalah Newton. Jadi untuk resultan kedua vektor adalah 14 akar 2 Newton. Nah teman-teman, kita setelah menjawab bagian A, bagian B, bagian C kan. Jadi videonya cukup sampai di sini saja ya teman-teman untuk contoh soal dari penguraian vektor. Teman-teman, kalau ada saran, kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman sampaikan atau ada sesuatu yang ingin kami bahas secara bersama-sama, silakan teman-teman mengomentari video kami ya. Teman-teman jangan lupa ya like, share video kami,
dan subscribe agar channel kami lebih berkembang lagi ke depannya. Akhir kata, Tuhan memberkati.